Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezky Aradatul Syauki dari Program Studi Pendidikan Tata Boga kelas B dengan nomor induk mahasiswa 2006496. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu penugasan mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Supriyono SPD, MPD, dan Ibu Imas Kurniawati, MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Apa sih dasar negara itu? Dasar negara adalah sikap hidup, pandangan hidup, atau sesuatu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan kesalahannya. Pada hakikatnya, dasar negara dapat diartikan sebagai filsafat negara atau political philosophy yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tata tertib hukum dalam suatu negara. Bagaimana sih sejarah terbentuknya Pancasila? Yaitu pada sidang BPUPKI yang pertama, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sebelumnya udah pada tahu kan apa itu BPUPKI? Aku mau ngingetin lagi nih, kalau ada di antara kalian yang sudah lupa. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan beranggotakan 60 orang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan memiliki dua ketua muda yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada atau Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantiknya BPUPKI, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Pada sidang ini, ada 3 tokoh yang memberikan gagasannya untuk dijadikan dasar negara, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Supomo, dan Muhammad Yamin. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Siapa sih yang nggak tahu Insinyur Soekarno? Beliau merupakan presiden pertama Indonesia. Pada saat itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Insinyur Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai 5 sila, maka ia menawarkan 3 sila yaitu Trisila yang terdiri dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga menawarkan 1 sila yaitu Ekasila yang berisi asas gotong royong. Yang kedua, ada Dr. Supomo. Usulan untuk rumusan dasar negara dari Dr. Supomo diungkapkan dalam pidatonya pada sidang BPUPKI yang digelar pada 31 Mei 1945. Dr. Supomo juga memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara. 5 rumusan dasar negara yang merupakan usul dari Dr. Supomo adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga yaitu Muhammad Yamin. Dalam perumusan dasar negara, beliau memberikan 5 hal untuk dijadikan dasar negara. Ketika berpidato, 5 dasar yang diberikannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tetapi, saat memberikan usulan dalam bentuk tertulis, gagasan ini berubah. Usulan ini berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya, ada sidang BPUPKI kedua. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua yang diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini
Kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan adanya beberapa perubahan. Selanjutnya yaitu terbentuknya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 12 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan di wakil ketuanya ada Dr. Rajiman Widyodiningrat. PPKI yang awalnya beranggotakan 21 orang kemudian ditambah 6 orang dengan maksud agar lebih mewakili komponen bangsa Indonesia. Hal ini menghasilkan 5 rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ke-1, 7 kata di belakang ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan Maha Esa. Karena menurut para pendiri negara, hal ini bisa menjadi penghambat di kemudian hari. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu dasar negara kesatuan Republik Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, jiwa bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur bangsa Indonesia, falsafah hidup yang mempersatukan bangsa, cita-cita dan tujuan bangsa, dan ideologi bangsa Indonesia. Mungkin hanya sekian saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.